Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Soko Pangestu dengan NIM 240431601887, offering D8 untuk pengantar ilmu kependidikan. Saya di sini akan membuat video untuk tugas akhir, yaitu tentang Merdeka, kurikulum Merdeka. Saya mengambil tema dampak kurikulum Merdeka terhadap guru dan potensi siswa. Untuk yang pertama ada pengertian dan fungsi kurikulum itu sendiri. Pengertian dan fungsi kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengutarakan tentang pengertian kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Sedangkan secara bahasa, kurikulum diangkat dari bahasa Yunani, kurir dan kurer, yang diartikan sebagai istilah bagi tempat berpacu dan berlari saat perlombaan, dan kompetitor harus mematuhi untuk melalui rute pacuan tersebut. Ada juga yang mendefinisikan kurikulum menjadi arti sempit dan arti luas. Arti sempit maksudnya kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diambil siswa agar bisa lulus atau menamatkan sekolahnya. Dan secara luas, kurikulum dapat diartikan keseluruhan pengalaman belajar yang diperoleh oleh siswa tersebut selama mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu. Kemudian poin yang kedua adalah kurikulum merdeka dalam pendidikan. Kurikulum merdeka dalam pendidikan. Dalam prosesnya, pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep merdeka belajar atau kurikulum merdeka pada tahun 2019 yang memungkinkan siswa memiliki kebebasan untuk memilih dan mengatur sendiri bagaimana mereka belajar. Menurut Muhammad Nurholis Setiawan, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya, Merdeka Learning atau kurikulum merdeka atau merdeka belajar adalah sebuah konsep yang memungkinkan siswa bertanggung jawab atas apa yang mereka pelajari. Konsep ini juga mendorong siswa untuk menjadi lebih kreatif, mandiri, dan berani mengambil keputusan tentang apa yang mereka pelajari. Mandiri dalam belajar atau merdeka dalam belajar berarti tidak terikat dan bebas dalam belajar. Adalah suatu gagasan yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Tujuan dari gagasan ini adalah untuk membangun karakter siswa yang dapat berpikir kritis dan mandiri. Ia juga memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi bakat dan minat mereka dan memaksimalkan potensi mereka. Lalu poin yang ketiga adalah dampak kurikulum merdeka terhadap guru. Kebijakan kurikulum yang berubah-ubah tidak hanya berdampak pada peserta didik, tapi juga berdampak kepada sekolah. Visi misi dan tujuan sekolah yang sudah terbentuk bisa saja berubah disertai dengan perubahan kurikulum. Hal ini membawa dampak negatif tidak terwujudnya target pendidikan di sekolah pada masa-masa awal pengamalan. Tentu saja ini semua disebabkan oleh ketidaksiapan tenaga pendidik untuk secara instan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Tentunya proses adaptasi memiliki waktu, dan selama proses adaptasi itu, jika yang diterapkan oleh guru tidak sesuai atau tidak cocok dengan kurikulum, maka bisa berakibat pada proses pembelajaran siswa. Karena di sini guru dituntut untuk benar-benar memahami komponen-komponennya dan mampu untuk mengimplementasikannya jika ingin mendapat hasil yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi tujuan dari kurikulum merdeka itu sendiri. Sebaik-baik kurikulum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tenaga pendidik atau guru tidak dapat menerapkannya dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu poin yang keempat ialah dampak kurikulum merdeka terhadap potensi siswa. Demi terlaksananya kurikulum merdeka, para siswa diharuskan untuk dapat beradaptasi dan mengikuti semua arahan yang diberikan oleh guru. Dalam kata lain, guru sebagai penyampai atau yang menyalurkan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah harus benar-benar tersampaikan kepada siswanya.
Tentunya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Pasti guru melewati berbagai tantangan dalam memberikan pemahaman kepada siswa. Siswa atau peserta didik tidak semuanya bisa dengan mudah menerima apa yang disampaikan oleh guru, terkhusus bagi siswa yang sulit untuk diajak belajar. Untuk itu diperlakukan yang namanya motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu bentuk upaya yang dirasa mendesak yang punya peranan dengan dasar keinginan pribadi dalam mencapai tujuan dalam belajar. Motivasi belajar bertujuan untuk melihat seberapa jauh kemampuan siswa dalam menekuni apa yang mereka pelajari. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menghidupkan motivasi belajar di lingkungan sekolah. Salah satunya dengan memberi angka, seperti memberi nilai atau skor pada hasil ujian. Pemberian angka atau nilai yang baik adalah gagasan utama dalam belajar, sehingga siswa berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik daripada yang lain untuk mendapat pengakuan dari orang lain, termasuk guru dan orang tua siswa itu sendiri. Kesimpulannya adalah usaha pemerintah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas telah melalui banyak tantangan dan berbagai upaya telah dilakukan. Sejak zaman pasca kemerdekaan hingga masa reformasi seperti saat ini, pemerintah terus melakukan pengembangan terhadap sistem pendidikan dengan menyesuaikan kurikulum yang ada dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hingga detik ini, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menerbitkan kurikulum Merdeka menggantikan kurikulum 2013 di berbagai sektor pendidikan dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Dengan perubahan kurikulum dalam pendidikan tentunya melahirkan dampak yang signifikan terhadap berbagai individu, terutama yang berhubungan langsung dengan pendidikan itu sendiri, seperti guru dan siswa. Dalam menghadapi pergantian kurikulum, guru mengupayakan agar dapat beradaptasi dengan cepat dengan kurikulum yang ada, agar dapat terrealisasikannya pada siswa sesuai dengan tujuan kurikulum itu sendiri, yaitu agar siswa dapat memahami sendiri apa yang ia pelajarinya. Dan siswa sendiri juga menghadapi berbagai tantangan dalam transisi kurikulum yang ada. Jadi tidak hanya guru yang mengalaminya, siswa juga mengalami dampak dari perubahan kurikulum itu. Di antaranya kesulitan dalam beradaptasi, dan tidak semua guru yang dapat langsung memberikan pengajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka pada siswa. Jadi guru pun juga terkendala dalam beradaptasi, seperti kurangnya pengalaman untuk menyampaikan kurikulum yang baru, dan itu juga berdampak pada siswa, sehingga siswa mendapat pelajaran dengan kurang maksimal. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah menumbuhkan semangat belajar siswa dengan motivasi belajar. Tujuannya adalah siswa dapat menumbuhkan kembali semangat belajarnya dan bisa mencapai pendidikan berkualitas yang diinginkan oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.